beribadah pada Tuhan Yesus seperti yang biasa kita lakukan setiap hari Jumat di Sekolah Sion. Ya, sebelum kita beribadah, kita mulaikan ibadahnya. Anak-anak Miss minta kita akan berdoa dulu, sikap berdoa yang baik. Kita akan segera buka ibadah kita di dalam doa. Kita berdoa ya, semua sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bisa beribadah kepada Tuhan meskipun kami terpisah jarak dan tempat. Tuhan Yesus, Engkau bersama-sama dengan ibadah kami, memberkati puji-pujian kami, bahkan memberkati firman Tuhan sebentar yang akan kami dengarkan. Berkati kami yang melayani Miss Martin sebagai pemimpin pujian, Miss Janet yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berkati semua anak-anak kami yang ada di rumah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya. Masih ingat lagu yang biasa kita nyanyikan di sekolah? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Nah, lagu ini ada gerakannya. Yang punya kakak, yang punya adik, boleh diajak kakak dan adiknya untuk melakukan gerakannya. Yang tidak punya kakak dan adik atau hanya sendiri, boleh ikuti Miss Martin saja, oke? Mari kita memuji Tuhan. Meskipun kita hanya di rumah saja, kita pasti bisa bersuka cita. Hati kita akan menjadi senang. Satu pujian lagi, Yesus di dalam rumahku. Serahkan kepada Miss Janet untuk
Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita kembali lagi bersama dalam ibadah Sekolah Sion. Nah, sekarang Miss akan membagikan cerita firman Tuhan bagi kita sekalian. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 hingga ayat yang ke-42. Di sana menceritakan tentang seorang murid Yesus yang bernama Petrus yang membangkitkan Tabita. Nah, ada seorang perempuan di kota Yope bernama Dorcas atau Tabita. Dia adalah seorang murid Tuhan. Tabita suka berbuat baik dan suka memberi sedekah atau sumbangan kepada orang lain. Dia berarti seorang yang baik hati. Nah, anak-anak, Tabita suka membuat pakaian. Dia suka membuat pakaian dan pakaian yang dia buat itu dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wah, selain dia membuat pakaian, dia juga membagikan pakaian yang dia buat itu. Luar biasa. Tetapi anak-anak, suatu hari Tabita terkena suatu penyakit. Lalu dia meninggal. Wah, Tabita meninggal. Mendengar kabar itu, semua orang yang ada di kota itu merasa sedih. Mereka semuanya menangis karena Tabita telah meninggal. Kemudian mereka memindahkan tubuh Tabita ke ruang atas. Lalu mereka mengirimkan 2 orang untuk pergi memanggil Petrus. Petrus yang adalah murid Yesus, dia dari kota Lida. Dia datang. Dan orang-orang menangis sambil membawa baju buatan Tabita. Mereka mengatakan, Tabita sudah meninggal. Sudah tidak ada lagi yang membuatkan kami baju. Ini baju yang dia buat untuk kami. Mereka semuanya bersedih. Nah, Petrus lalu menyuruh orang-orang itu untuk keluar ruangan. Petrus lalu berlutut dan berdoa pada Tuhan. Setelah dia berdoa, apa yang terjadi? Dia berkata kepada tubuh Tabita, Tabita, bangkitlah. Wah, setelah selesai berdoa, Petrus langsung berkata demikian. Setelah berkata demikian, tiba-tiba mata Tabita terbuka dan Petrus memegang tangannya membantu Tabita berdiri. Wah, Tabita bangkit. Petrus menunjukkan kepada orang-orang bahwa Tabita telah menjadi hidup kembali. Semua orang yang ada menjadi terkejut. Peristiwa itu diketahui semua orang dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya. Nah, anak-anak, ada satu ayat Alkitab atau ayat emas yang menjadi kita pedoman hari ini dalam Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, sekali lagi, Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu di dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama mengenai Petrus membangkitkan Tabita.
Nah, anak-anak, kita tidak perlu khawatir sebab Tuhan Yesus yang telah bangkit itu, Dia berkuasa. Dia telah menang atas maut. Terlebih, orang-orang yang percaya juga punya kuasa yang sama. Karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Nah, anak-anak di rumah jangan takut, jangan kecil hati, jangan mudah takut ya. Karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Apapun yang terjadi, Dia selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk menjalani hari-hari kita. Meskipun kita hanya di rumah saja, tetap yakin dan percaya suatu saat mujizat Tuhan akan dinyatakan. Virus-virus yang ada saat ini dijauhkan semuanya. Amin. Amin. Anak-anak di rumah semua, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, dan kita semua satu di dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan, di mana Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan serta kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat yang akan terjadi. Oleh karena itu Tuhan, terus berikan kepada kami kepercayaan Tuhan. Berikan kepada kami kemampuan untuk menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini yang menjadi permohonan kami, doa kami, terus menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.